Sardi, Kang Sardi. Ini tubuhku kenapa Kang Sardi? Kok rasanya koyok ngene Kang Sardi? Panas banget Kang Sardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hono TV. Masih bersama saya Cak Hono di Suluk Misteri. Pada video kali ini, seperti video sebelumnya, kami akan membahas mengenai kisah misteri pada segmen Suluk Misteri. Pada video kali ini, Cak Hono akan menceritakan tentang kisah apa dan berlatar waktu di mana dan kapan. Baik, Mas. Pada video kali ini, Cak Hono akan menceritakan sebuah kisah yang berlatar kejadian itu pada tahun 98, di mana pada saat itu di Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis moneter. Cerita dimulai ketika seseorang yang bernama Kang Sardi. Kang Sardi ini berusia kira-kira separuh baya. Dan Kang Sardi ini bekerja di salah satu toko yang dimiliki oleh seorang juragan dari etnis Tionghoa. Dan seperti hari-hari biasanya, si Sardi ini sangat menikmati pekerjaannya. Dimana tidak, selain si Sardi ini mendapatkan gaji bulanan dari pemilik toko tersebut, si Sardi ini juga bisa mendapatkan penghasilan lebih yang ternyata selama ini didapatkan si Sardi dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara yang bisa dibilang licik, karena penghasilan tambahan ini, mohon maaf, berasal dari menipu bosnya sendiri. Dan ternyata penghasilan tambahan yang didapatkan si Sardi selama ini itu dengan cara istilahnya membegal sales dari bosnya tersebut. Jadi ketika sales itu ke toko, itu yang namanya Sardi ini berkong kali kong dengan sales tersebut untuk mendapatkan barang-barang yang dijual oleh sales tersebut dengan sedikit menaikkan harga di atas harga beli toko tersebut. Alhasil apa? Salesnya menuruti, dan barang-barang yang dibeli si Sardi dari sales tersebut kemudian dijual kepada pelanggan-pelanggan toko tersebut. Dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sampai singkat cerita si Sardi ini memiliki banyak kekayaan dari situ, sampai bisa membeli satu unit Toyota Grand Corolla pada saat itu di tahun 98. Itu bisa membeli satu unit Toyota Grand Corolla itu sudah luar biasa, walaupun Toyota Grand Corolla ini dikeluarkan pada tahun 94 dari pabrik. Itu sudah luar biasa untuk sekelas si Sardi yang notabene adalah pelayan toko.
Nah, singkat cerita, pada tahun 98 di saat krisis moneter itu, tokonya bos yang seorang etnis Tionghoa tadi merupakan toko yang menjadi salah satu amukan warga. Jadi pada saat itu kemarahan warga, kekecewaan warga itu bukan hanya warga tapi masyarakat Indonesia mungkin ya, itu udah nggak bisa dibendung lagi. Dan salah satu yang menjadi korban adalah toko di tempat bekerjanya si Sardi ini. Jadi tokonya ini dibakar sampai ludes, dan ketika proses pembakaran tersebut, si bosnya ini berada di dalam toko. Dan karena bisa dibilang bosnya ini sudah agak sepuh, bisa dibilang tua renta gitu ya. Jadi untuk berlari menyelamatkan diri ini sudah tidak memungkinkan. Akibatnya apa? Bosnya ini meninggal di dalam toko. Dan singkat ceritanya, toko tutup karena memang tokonya sudah rata dengan tanah, dan semua pegawai di PHK, bahkan bos pemiliknya sendiri ini yang seorang laki-laki etnis Tionghoa ini juga meninggal. Akhirnya dampak dari kejadian itu, si Sardi ini menganggur, dan ketika masa menganggur ini, si Sardi ini menjalani hari demi hari ini dengan penuh depresi, dengan muka masam, dengan mimik muka yang menunjukkan ke semua orang itu betapa berat beban hidupnya gitu. Padahal yang menjalani atau mengalami kejadian krisis moneter pada saat itu bukan hanya si Sardi, mungkin semua masyarakat di Indonesia bahkan di dunia pada saat itu ya, itu juga mengalami yang namanya, istilah Jawanya itu larang pangan. Nah, si Sardi ini karena sudah terbiasa hidup mewah. Kenapa bisa dibilang mewah? Karena sekelasnya dia yang bekerja sebagai seorang pelayan toko, dia ini bisa memiliki satu unit Toyota Grid Corolla yang dikeluarkan dari pabrik itu tahun 94 ya. Dan di tahun 98 itu sudah cukup mewah untuk sekelasnya si Sardi ini memiliki mobil tersebut. Dan mobil tersebut adalah hasil dari usahanya dia menipu bosnya sendiri tadi. Dan karena si Sardi ini sudah terbiasa dengan keuangan yang serba berkecukupan, buktinya dia bisa sampai beli mobil. Ketika dilanda krisis moneter itu dan dia menjadi pengangguran, dia seperti nggak siap dengan kenyataan ini. Akibatnya yaitu setiap hari dia cemas, dia depresi, besok makan apa, anak istriku makan apa, sampai mimik mukanya itu dilihat orang aja itu bisa dibilang membawa pengaruh aura negatif, karena terpancar dari mukanya itu muka orang putus asa begitu loh. Dan hari demi hari dijalani oleh si Sardi dengan merasa penuh tekanan, penuh beban seperti itu, sampailah pada suatu ketika si Sardi ini sedang duduk di teras rumah, dan dia duduk pun tidak bisa santai, tidak bisa. Mungkin teman-temannya yang lain yang sama-sama mengalami krisis itu masih bisa duduk dengan santai, dengan membuat secangkir kopi, walaupun harga kopi untuk saat itu juga bisa dibilang lumayan mahal, karena apa-apa serba mahal. Sedangkan kebun kopi tidak punya, bubuk kopi harus beli, gula harus beli, kan tetap pakai uang. Tapi teman-temannya ini bisa tetap menjalani hari-hari dengan santai, dengan rileks. Dan si Sardi ini duduk di depan teras rumah dengan muka penuh tekanan.
tanpa secangkir kopi pula. Dan dilalah pada saat itu kebetulan lewat di depan rumahnya ini seorang yang berusia kira-kira sama separuh baya dengan menaiki kendaraan Toyota Land Cruiser pada saat itu. Dan seorang pemuda ini bernama Rudy. Kemudian ketika mobil tersebut melintasi depan rumah si Sardi ini kaget ketika bunyi klakson ini mendengingkan telinganya si Sardi. Bagaimana tidak, si Rudy yang sedang menyetir Toyota Land Cruiser tersebut, rekennya itu bercanda dengan si Sardi. Dia menyapa si Sardi dengan suara klakson. Dan si Sardi ini kaget. Mbok ya kalau punya mobil mewah itu ya sudah, nggak usah dipamer-pamerkan kayak gitu. Itu batin si Sardi. Nggak taunya si Rudy ini niatnya menyapa si Sardi karena walaupun sudah berpisah sangat lama, yang namanya Rudy ini dia tipenya orang yang tidak mudah melupakan teman-temannya, apalagi si Sardi ini merupakan teman satu angkatannya di bangku SD dulu ketika mereka di tingkat sekolah dasar. Kemudian si Rudy yang menaiki Land Cruiser tadi, dia masuk ke halaman rumah si Sardi dan terkejutlah si Sardi bahwa ternyata yang turun dari Land Cruiser tersebut adalah teman SD-nya sendiri yang bernama Rudy. Jadi si Sardi ini masih mengenali sosok Rudy, walaupun secara postur tubuh, secara suara, gemblegarnya suara itu sudah sangat berbeda dari Rudy yang dijumpainya ketika SD. Dari mana si Sardi ini masih mengenali si Rudy? Tentu saja dari cara berjalannya si Rudy. Karena si Rudy ini cara berjalannya kalau wayang itu seperti Petruk ya. Jadi orangnya ini tinggi, terus jalannya itu kayak wayang Petruk itu. Jadi kalau jalan itu tangannya gini kayak gitu. Jadi mirip wayang Petruk. Lalu terkejut kan si Sardi ini, terus dia menyapa si Rudy. Loh, kowe to Rud? Bener to iki Rudy? Gitu. Iya to Di, mosok lali karo kancamu SD kayak gitu. Kemudian mereka saling berpelukan, mereka melepaskan rindu dan mereka bercengkrama, dan momen ini cukup membuat si Sardi ini sesaat melupakan beban-beban hidupnya tadi yang selama ini membuat mimik mukanya ini masam gitu. Nah, kemudian mereka saling bercerita, mereka membicarakan kenangan-kenangan masa lalunya ketika dulu di tingkat sekolah dasar, sampai mereka ini punya pengalaman bekerja, sampai si Rudy ini menceritakan kisah hidupnya dari dulu lulus SD sampai dia memiliki satu unit Toyota Land Cruiser itu seperti apa. Itu diceritakan semua sama si Rudy. Lalu terbersitlah dalam pikiran si Sardi ini untuk menanyakan sesuatu kepada si Rudy. Karena dari ceritanya si Rudy ini tadi, itu untuk logika berpikir seorang Sardi itu kurang masuk akal. Ketika si Sardi menceritakan punya usaha ini, punya usaha itu, sampai dia punya mobil
Land Cruiser sampai punya tanah 5 hektar, itu si Sardi mempercayai bahwa si Rudi memang memiliki kekayaan tersebut. Tetapi dalam logika berpikirnya si Sardi ini menolak ketika harus percaya dengan cerita si Rudi bahwa dia punya ini itu karena usaha ini dan itu. Akhirnya si Sardi memberanikan diri untuk bertanya sama si Rudi, karena si Rudi ini orangnya dia biasaan gitu, biasanan istilah Jawanya, nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati gitu. Dia tanya sama si Rudi, "Rud, aku kok gak percaya karo ceritamu mau nek kowe ndek usaha ngene ngono. Lah nyatane usahamu rak ning kene kok. Jarimu ning Jakarta kono kae. Dan ning Jakarta aku yo gak weruh. Tapi mosok secepat iku, Rud. Katamu sampai usiamu 35. Itu kamu masih miskin, masih punya hutang di sana sini. Tetapi kenapa dalam kurun waktu 1 tahun di usiamu yang ke-36 ini kamu punya kekayaan yang bisa dibilang ini lumayan mencengangkan untuk saya yang baru mendengar ceritamu." Kemudian si Rudi menjawab, "Kowe kok gak maleh ya, Di Sardi. Kawet mbiyen iki otakmu cerdas. Ya wis, aku jujur karo kowe, Di. Tapi tolong kowe aja ngomong karo masyarakat kene. Sebabe aku ya wong desa kene. Awakmu wong desa kene. Cerita boleh, tapi dengan orang atau warga yang di luar desa sini. Jangan sampai masyarakat sini tahu kondisi yang sebenarnya yang saya jalani." Nah, si Sardi ini tambah penasaran. "Loh, kowe kok terus ngomong ngono kok? Bloko Suto menurut." "Lah piye rameh Bloko Suto, Di Sardi? Daripada ngoneng mburi di belakang kamu nanti kasak kusuk terus membuat isu ini dan itu, malah masyarakat nanti menstigma negatif saya. Mendingan saya cerita apa adanya, tapi hanya dengan kamu, dan kamu janji jangan ceritakan ini ke siapapun warga di sini." Gini, Di Sardi, dalam kurun waktu 1 tahun itu aku bisa mendapatkan kekayaan sebanyak ini. Itu dari hasil pesugihan. Kagetlah ini si Sardi, karena yang namanya pesugihan ini sangat asing di telinga si Sardi. Ya dia sudah pernah mendengarlah yang namanya pesugihan, jalan pintas kayak gitu. Cuma tidak pernah terbesit dalam angan-angan si Sardi sedikit pun. Walaupun dalam praktek usahanya si Sardi untuk mendapatkan kekayaan itu bisa dibilang licik dengan menipu bosnya sendiri tadi. Tapi untuk sampai ke arah irasional, sampai melakukan praktik pesugihan, itu nggak ada sedikit pun dalam benaknya si Sardi. Dan kagetlah si Sardi, kemudian dia bertanya lagi sama si Rudi, "Lah kok iso juga pesugihan barang ngono kuwi, jalurmu piye to, Rud? Iku tenan apa ora?" Kayak gitu. "Lah kok ora tenan iki piye to, Di Sardi? Aku ora guyon, masalahnya dalam waktu 1 tahun iku aku iso entuk kekayaan sing koyo ngene iki yo gak masuk akal. Bener gak?" "Iya juga sih, Di, aku mau yo wis takon ngono, saiki mbok jawab malah aku gak percaya. Lah yo aneh to aku iki." Si Sardi bilang gitu. "Lah iya, udah ini tak ceritakan secara detail. Jadi di usia 35 tahun itu, ketika saya dirundung masalah ekonomi,
saya hutang sana sini. Bisa dibilang pada saat itu posisi di mana saya ini berada di titik paling bawah finansial di Sardi. Dan di saat itulah ketika saya tidur, saya bermimpi untuk saya mendatangi sebuah tempat. Dan pada mulanya saya nggak tahu itu tempat apa dan di mana. Tapi setelah bangun tidur, saya coba tanya sana sini, tempat yang ciri-cirinya seperti ini itu di mana? Dan ditunjukkanlah sama salah satu warga bahwa tempat yang saya maksud itu ada di sebuah gunung. Kemudian dengan naik ojek, saya ke sana. Dan setelah tiba sampai di sana, saya ketemu sama orang tua yang memakai pakaian seperti orang dulu, kayak pakaian beskap apa itu yang hitam-hitam itu ya. Dan setelah sampai sana, saya coba tanya-tanya, dan orang tersebut langsung menangkap keinginan saya, maksud saya datang ke situ. Yang sebelumnya saya yang menceritakan mimpi yang saya alami, kemudian orang tersebut seketika langsung membaca, seperti membaca apa yang tersirat di dalam pikiranku, bahwa orang tersebut mengetahui himpitan ekonomi yang saat itu saya rasakan. Kemudian orang tersebut memperkenalkan diri, namanya Pak Broto. Dan Pak Broto ini adalah juru kunci tempat tersebut. Kemudian Pak Broto ini menjelaskan bahwa inilah yang dinamakan tempat ritual untuk sebuah pesugihan. Dan di sini nanti kamu akan diajari bagaimana caranya berritual. Terus mahar apa yang harus kamu tebus. Terus persyaratan ini dan itu semuanya dijelaskan sama Pak Broto. Kemudian saya dikasih pilihan untuk menentukan jenis pesugihan apa yang akan saya ambil. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil satu jenis pesugihan yang tumbalnya itu bukan keluarga saya, yang tumbalnya itu bukan orang-orang dekat saya, tapi saya harus menyebar tumbal ini di tempat yang berjauhan dengan keluarga saya ataupun orang-orang dekat saya. Istilahnya itu saya harus pasang paku di pinggir-pinggir jalan agar ban sepeda motor itu bisa kempes. Ibaratnya seperti itu di Sardi. Loh, kok ada acara seperti itu? Kok aneh-aneh aja kamu itu, Rudi, kayak gitu. Ya udah aneh, emang ini dunia yang ketika kita sudah mentok di Sardi, kita sudah mentok, tidak bisa mikir, tidak dapat solusi, kita pusing 7 keliling, kita stres, ya ini solusinya. Nah, si Sardi ini dia sedikit merenung dengan kata-kata si Rudi. Dia batin. Bener juga kata Rudi ya. Apa aku mau selamanya kayak gini? Saat ini pun aku nggak tahu nanti ke depan harus usaha apa, harus mencari penghasilan dari mana. Karena saya nggak punya skill. Satu-satunya skill yang saya miliki itu ya skill jualan dengan cara menjadi pelayan toko. Selain itu saya merasa nggak punya skill apa-apa. Lalu dengan apa nanti saya bisa menghidupi keluargaku kalau terus-terusan seperti ini? Benar juga kata si Rudi ini, saya harus mengambil jalan ini. Terus si Sardi ini tanya sama si Rudi, nah dari apa yang kamu putuskan mengambil pesugihan itu, apakah kira-kira tidak ada dampak negatif apa-apa terkait dengan dirimu ataupun keluargamu, Ruth? Kemudian si Rudi menjawab,
semua itu ada konsekuensinya di Sardi. Tapi kalau kamu mikir sampai sedalam itu ya kamu nggak berbuat apa-apa. Sudahlah, yang namanya manusia itu tidak sekarang, tidak besok, ya pasti mati. Ya itu resikonya kematian di Sardi. Tapi kan kita pasti mati, entah kapan itu kan kita pasti mati. Kita percaya bahwa kita itu nanti pasti mati. Dan apapun jalannya itu kan takdir Tuhan. Nah ini ucapan si Rudi mencoba membela diri sebenarnya, walaupun di dalam hati kecilnya itu si Rudi itu dia tahu pasti bahwa konsekuensi dari apa yang diambil, apa yang dijalani terkait dengan pesugihan itu akan berdampak buruk terhadap kematiannya, karena itu sudah dijelaskan oleh Pak Broto tadi, si juru kunci. Nah kemudian si Sardi dengan semangat yang berapi-api, karena si Sardi ini tipikalnya laki-laki yang ambisius. Dia untuk mencapai tujuan kekayaan, dia ini sangat ambisius. Kalau untuk tujuan-tujuan yang lain, si Sardi ini kurang begitu antusias. Cuman kalau urusan harta, urusan finansial itu dia sangat ambisius sekali, yang namanya Sardi ini. Kemudian dengan semangat yang membara untuk sesegera mungkin meniru apa yang dilakukan oleh si Rudi, si Sardi ini tidak sabar. Dia udah sekarang juga antarkan saya ke sana, Rud. Dia memohon kepada Rudi untuk saat itu juga diantarkan ke gunung tempat ritual tersebut. Dan si Rudi bilang gini, yo engko tak terke, tapi aku tak balik sih, tak ketemu wong tuaku sih. Idep-idep aku iki wong merantau luar kota, aku balik desa yo disawang wong-wong desa iki yo ben ketok wah. Apalagi krisis moneter kayak gini, di saat semua orang bisa dibilang kurang pangan, saya bisa berlebih seperti ini ya biar dilihat toh di Sardi. Kamu kan tahu bagaimana riwayatku ketika kecil dulu, ketika SD, bagaimana saya dibully teman-teman. Masih ingat kan kamu di Sardi? Ya Ruth, udah kalau itu ndak usah diinget-inget, karena saya dulu juga termasuk anak SD yang ikut membuli kamu. Saya juga minta maaf, Ruth. Anggap aja itu kenakalan anak kecil lah ya, wong namanya pikiran anak SD belum bisa mikir jauh. Ya ndak apa-apa di Sardi, aku tuh ndak mudah sakit hati. Cuman kalau udah diganjar kayak gini dengan kekayaan yang saya miliki, ya saya pengen menunjukkan ke semua orang lah bahwa saya pun bisa seperti mereka itu dulu. Buktinya sekarang mereka masih di bawahku kan. Itu ada yang di PHK dari kantor itu. Saya di sana kan juga kemarin sempat telepon dengan si Tony itu yang menjadi sahabat karibku ketika saya di desa. Saya telepon, saya tanya-tanya kondisi di desa ini gimana. Si Tony cerita semuanya, bahwa si A, si B, si C itu sekarang di PHK, sekarang gimana. Saya tahu semuanya di Sardi. Saya tak pulang dulu, nanti setelah sampai rumah, kira-kira nanti habis maghrib, nanti aku samperin kamu di sini, dan kamu sebaiknya pamitan sama istrimu, tapi jangan diceritakan apa yang akan kita lakukan di sana. Kamu cukup izin ke istrimu kalau pergi dengan saya dan mau ketemu teman saya, gitu aja. Oke, baik Ruth. Perintah saya laksanakan, itu kata si Sardi. Kemudian singkat cerita, selepas maghrib disamperinlah si Sardi sama Rudi. Mereka berdua naik mobil Toyota Land Cruiser
Dan selama perjalanan ini si Sarti, karena dia sebelumnya ini punya Toyota Grand Corolla ya, yang sudah cukup sangat mewah itu untuk sekelasnya si Sarti dan sekelasnya orang desa situ memiliki Toyota Grand Corolla. Tapi di saat si Sarti ini punya Grand Corolla, dia pun sudah membayangkan bahwa nantinya harus punya Land Cruiser karena harganya jauh di atasnya, gridnya jauh di atas Toyota Grand Corolla. Nah, ketika si Sarti ini berada di dalam mobil selama perjalanan menuju gunung tempat ritual itu, si Sarti ini terus-terusan menyanjung si Rudi. Wah, kamu hebat ya, Di, dalam waktu 1 tahun, walaupun dengan caramu yang kamu jelaskan tadi, dengan cara pintas, kamu sudah punya Land Cruiser. Padahal saya bayangin ini tuh 3 tahun yang lalu loh, ketika saya masih jaya itu saya juga pengen lah nanti setelah beli Grand Corolla saya bisa beli Land Cruiser. Paling jangkauan pelanggan saya dari toko itu kan lebih luas, terus mungkin saya juga bisa beli barang dari banyak sales, saya jual ke banyak pelanggan lagi sampai penghasilan saya nanti bisa untuk beli ini. Dan sekarang ini bukan mimpi, saya benar-benar berada di dalam Land Cruiser. Nah, ini bangga si Sarti ini gitu. Singkat cerita, mereka berdua sampai di kaki gunung tempat ritual itu. Dan si Sarti ini rasa di dalam hatinya ini bergejolak agar segera bisa ketemu dengan juru kunci yang tadi diceritakan. Dan satu sisi seluruh tubuh dari si Sarti ini gemetaran dia, karena dia sebelumnya nggak pernah ke tempat-tempat yang bisa dibilang mistis seperti itu. Tapi bagaimanapun rasa ketakutan, rasa cemas itu dikalahkan oleh ambisi keinginannya untuk menjadi kaya secara pintas tadi. Singkat cerita, mereka berdua sampai di halaman tempat ritual. Turunlah mereka berdua dari mobil dan mereka berjalan menghampiri seseorang, dan pas saja seseorang itu adalah Pak Broto yang tadi diceritakan oleh si Rudi. Kemudian tanpa berbasa-basi yang berbelit-belit, si Rudi ini menceritakan apa adanya keinginan atau maksud dia ke situ membawa si Sarti. Singkat cerita, Pak Broto ini mengajak mereka berdua untuk duduk dulu sambil disiapkan kopi sama sebungkus rokok untuk dinikmati bareng-bareng di udara dingin ya. Kemudian Pak Broto ini menghela nafas yang agak panjang dan menjelaskan kepada si Sarti yang notabene adalah anak baru. Diceritakanlah mengenai seluk-beluk pesugihan dan dampaknya. Jadi ibarat kata walaupun Pak Broto ini orang jualan gitu, bisa dibilang dia ini kan makelar ya, makelar antara dunia nyata dengan dunia gaib. Tapi Pak Broto ini juga memikirkan resiko, karena semakin berat resiko yang diambil oleh pengambil pesugihan, Pak Broto ini juga menanggung dampaknya nanti. Makanya Pak Broto ini menjelaskan sangat detail mengenai seluk-beluk dari pesugihan tersebut. Walaupun dalam hati kecil Pak Broto ini bergumam, mbok ya milih pesugihan yang saya tawarkan ini dipilih yang ringan saja. Itu hati kecilnya berdesir seperti itu. Tapi yang namanya manusia, Pak Broto ini juga bisa dibilang
pandangannya ini sudah digelapkan oleh harta duniawi. Bagaimanapun dia ingin meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dari mana? Dari mahar yang diberikan oleh si Sardi nantinya. Gitu. Dan singkat cerita, setelah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Broto, si Sardi tanpa berpikir panjang, dia langsung memutuskan untuk memilih jenis pesugihan, di mana korbannya adalah istrinya sendiri. Nah, ini sudah luar biasa untuk tingkatan pesugihan ini, ketika mengorbankan keluarganya, bahkan istrinya sendiri. Ini bisa dibilang kategorinya lumayan berat. Nah, Pak Broto juga kaget karena tidak terbayang di pikirannya sedikit pun untuk si Sardi ini memilih jenis pesugihan ini, walaupun pandangannya Pak Broto yang digelapkan oleh harta dunia tadi itu menginginkan si Sardi untuk memilih jenis pesugihan itu. Akhirnya, singkat cerita, si Sardi sama si Rudi setelah bertemu dengan Pak Broto ini, mereka pamitan, mereka pulang, dan setelah sampai rumah, Pak Sardi ini menceritakan peristiwa yang dialami Sardi sama Rudi di puncak gunung tersebut. Berceritalah si Sardi bahwa niatan dia ke sana itu tidak lain dan tidak bukan untuk mencari kekayaan secara instan. Namun untuk jenis tumbalnya ini tidak diceritakan oleh istrinya. Nah, istrinya Pak Sardi ini karena juga salah satu tipe perempuan yang disilapkan oleh harta duniawi, istrinya manggut-manggut aja dengan keinginan dan apa yang diputuskan oleh suaminya tersebut. Artinya, istrinya Pak Sardi ini yang namanya Sunimah itu menyetujui, mendukung, bahkan mendorong Pak Sardi untuk segera menjalankan apa-apa yang harus dijalankan, persyaratan-persyaratan apa yang harus dilengkapi dari Pak Broto tadi. Kemudian Pak Sardi menjelaskan kepada Sunimah, istrinya, gini deh, tadi itu ada mahar. Maharnya itu sebenarnya kalau dihitung secara nilai barang itu nggak seberapa. Cuman aku pun nggak tahu itu barangnya apa. Dan tahuku tadi hanya sebatas Pak Broto bilang kalau barangnya ini kalau dinilai dengan materi itu nggak seberapa. Cuman karena persyaratan pesugihan kamu ini seperti yang saya jelaskan tadi, yang efeknya nanti kamu bisa mendapatkan kekayaan dengan cara yang sangat cepat dan dengan nominal uang yang berlipat-lipat. Tapi istrinya Pak Sardi ini enggak sekalipun disinggung sama si Sardi bahwa dia yang nantinya menjadi tumbal. Ya enggak mungkin lah ya, kalau orang sudah berambisi seperti itu ya bisa dibilang istilah Jawanya itu tegel. Nah, kemudian lanjut si Sunimah ini bertanya kepada suaminya, lah maharnya itu harus ditebus dengan apa Mas Sardi? Dijawablah sama si Sardi, maharnya ini uang senilai 10 juta dek. Dan uang 10 juta pada saat itu di masa krisis moneter ya,
itu sangat sangat tinggi sekali nilainya. Mungkin 10 juta pada saat itu, kalau sekarang ya 100 juta. Dan si Sarti ini bingung, dapat uang 100 juta ini dari mana gitu kan. Akhirnya diputuskanlah mereka berdua untuk menjual tanah warisan dari Sunimah, yang mana Sunimah ini memiliki aset berupa tanah, itu warisan dari bapaknya Sunimah, dan itu dijual. Dan kebetulan orang satu desa itu ada yang masih memiliki uang banyak di kala krisis moneter itu ya, sampai dia bisa membeli tanah dari Bu Sunimah tadi. Singkat cerita, dapatlah Pak Sardi uang senilai 10 juta untuk memahari persyaratan dari Pak Broto tadi. Dan singkat cerita, mereka berdua ini, antara Pak Broto dengan si Sardi, ini melakukan pertemuan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si Rudi. Karena sebelumnya si Sardi tidak pernah cerita ke Rudi kalau pada hari itu nanti si Sardi akan menemui Pak Broto. Karena si Rudi menginginkan waktu pertemuan dengan Pak Broto itu benar-benar berkualitas, benar-benar mereka berdua bisa memperbincangkan apapun secara rahasia tanpa sepengetahuan Rudi sekalipun gitu. Dan Pak Broto ini bertanya kepada si Sardi, kamu kok bisa memutuskan untuk mengambil jenis pesugihan itu, jenis pesugihan ini itu kenapa? Di Sardi, wong si Rudi aja yang mengajari kamu ke sini itu hanya mengambil jenis pesugihan yang tumbalnya itu bukan keluarganya. Tapi kenapa kamu kok justru memilih ini? Padahal resikonya nanti kematian mendadak untuk istrimu. Gini Pak, kalau si Rudi aja dalam kurun waktu 1 tahun bisa memiliki tanah 5 hektar, mobil Land Cruiser, harusnya saya bisa lebih dari dia. Karena dia itu dulunya dari keluarga yang bisa dibilang itu kere, nggak punya apa-apa. Sedangkan saya itu punya istri, Sunimah itu anaknya orang kaya. Nah, saya gengsi dong Pak. Masa saya harus ambil pesugihan ini nanti hasilnya setara dengan si Rudi. Terus saya ini juga punya keinginan ini dan itu yang tanpa dilatar belakangi saya gengsi dengan Rudi sekalipun, saya akan tetap memilih jenis pesugihan yang saya pilih ini Pak, yaitu mengorbankan istriku sendiri. Kenapa? Karena saya punya keinginan banyak sekali nih Pak Broto. Saya pengen punya minimal Land Cruiser seperti yang dipunyai oleh si Rudi. Terus saya pengen punya mobil yang lain. Saya pengen rumah mewah. Saya pengen punya istri 2 lagi yang muda-muda, yang cantik-cantik. Terus saya pengen punya tanah minimal 10 hektar dalam 1 tahun. Gitu toh. Ya wes lah gitu Pak Broto. Pak Broto ini karena memang profesinya sebagai juru kunci ya, artinya dia ini sudah bisa membaca niat orang-orang yang ke situ itu untuk apa, itu sudah tahu. Dan memang kebanyakan yang ke situ adalah orang-orang yang pada mulanya terhimpit karena masalah ekonomi,
dan akhirnya menjadi punya ambisi ini dan itu untuk meraup kekayaan. Dan Pak Broto ini dia sedikit membatin untuk si Sarti ini, orang kok ambisius banget kayak gini, iki umurmu iki suwe apa ora to lele kayak gitu. Karena Pak Broto ini kan dia tahu, karena memang setiap hari berkecimpung di dunia seperti itu, di bidangnya seperti itu, dia tahu konsekuensinya nanti seperti apa, itu dia paham. Cuma tidak semuanya itu dijelaskan secara rinci sama Pak Broto. Paling-paling Pak Broto ini hanya istilah Jawanya itu memberikan sanepan atau memberikan isyarat-isyarat kayak gitu ya. Nah, kemudian singkat cerita, setelah si Sarti berpamitan dengan Pak Broto, si Sarti ini begitu sampai rumah, tidak lupa dia ini menaruh sesuatu yang menjadi syarat tumbal dari Pak Broto tadi. Dan sesuatu ini apa, teman-teman? Sesuatu ini bisa dibilang suatu barang yang nggak ada nilainya sama sekali untuk di kampung-kampung atau di desa-desa. Karena barang ini merupakan daun kering yang bernama belarak kalau orang Jawa itu ya. Belarak ini merupakan daun kelapa yang sudah mengering, dan ini biasa digunakan orang-orang kampung untuk istilahnya dedek geni atau menyalakan tungku api. Sebelum terbakarnya kayu-kayu yang keras-keras, itu biasanya didahului dengan membakar belarak itu. Nah, persyaratan dari Pak Broto tadi itu kan sangat sederhana, tapi jangan salah, sesuatu yang sangat sederhana ini justru untuk mengelabui supaya istrinya Pak Sarti ini tidak mencurigai apapun. Jadi singkat cerita, keesokan harinya ketika Bu Sunima, istri dari Pak Sarti ini bangun, dia hendak membikinkan kopi sama Pak Sarti. Nah, ketika dia mencari kayu bakar, kebetulan aja di belakang rumahnya ini ada tumbukan belarak tadi. Dan tanpa berpikir apapun, tanpa rasa curiga, ya diambillah belarak ini. Kemudian hanya dengan belarak ini cukup untuk memanaskan teko yang berisi air, yang nantinya untuk membuat kopi Pak Sarti. Nah, singkat cerita, Bu Sunima menyalakan tungkunya dengan belarak ini, dan ketika belaraknya ini menyala, tidak terasa apa-apa di tubuhnya Bu Sunima. Barulah setelah belaraknya ini terbakar habis, airnya mendidih, terasa di tubuh Bu Sunima ini rasanya seperti gerah, seperti kayak efek panas dari berada di depan tunggu itu. Jadi dirasa Bu Sunima ini biasa aja, dia cuma mengipas-kipaskan ilir gitu ya, ilir dikipas-kipaskan gini. Tapi lama-kelamaan yang dirasakan Bu Sunima ini, panasnya itu nggak kunjung reda, tapi justru semakin rasa panasnya itu semakin ke dalam, sampai tambah panas, sampai Bu Sunima ini menjerit nggak kuat. Dan dia minta tolong sama suaminya, Kang Sarti, ini tubuhku kenapa Kang Sarti, kok rasanya koyok ngene Kang Sarti, panas banget Kang Sarti,
"Tulung Kang, ki kenapa Kang? Tulung Kang, parake dukun kae Kang." Di desa kan ada salah satu dukun atau orang pintar yang biasa nyuwuk anak kecil, biasa dimintai tombo istilah Jawanya ya sama orang-orang desa itu. Nah, sontak spontan itu Bu Sunimah berteriak minta tolong sama Kang Sardi. "Kang, tulung Kang, parake Kang Sumari Kang, tulung Kang, parake Kang Sumari Kang. Iki aku kenapa Kang, kok kepanasan kaya ngene Kang?" Kayak gitu Bu Sunimah ini. Nah, Kang Sardi juga kaget karena posisi dia masih tertidur pulas ini. Kang Sardi masih tertidur pulas dan dia kaget, dia terbangun dan dia mendapati istrinya bergeluntungan di tanah berdebu ya, karena dapurnya itu lantainya itu masih lantai tanah. Jadi Bu Sunimah ini bergeluntungan di situ, dia mengguling-guling nggak karuan karena sekujur tubuhnya yang dirasakan itu seperti terbakar dari dalam. Kemudian Kang Sardi ini berada di posisi dualitas dia ini, antara sayang, cinta dengan istrinya, dan antara ambisi keinginannya untuk menjadi kaya dalam waktu sekejap. Akhirnya yang namanya Kang Sardi, laki-laki yang dipenuhi dengan ambisi kekayaan dan matanya ini sudah disilapkan oleh iming-iming yang disuguhkan oleh pesugihannya tadi, sampai dia ini merelakan nyawa istrinya. Tetapi bagaimanapun mungkin juga dorongan hati kecil kan, tidak bisa bohong. Sampai Kang Sardi ini bisa memiliki 2 anak dari Bu Sunimah, itu kan merupakan buah kasih sayang mereka berdua. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Kang Sardi ini sebenarnya masih cinta dengan istrinya. Tapi apa artinya cinta kalau seperti itu? Berarti dia sudah merelakan istrinya, berarti sudah nggak sayang lagi. Tapi mungkin karena dorongan hati kecil ya, Kang Sardi ini tetap menolong istrinya Bu Sunimah. Tetapi bukannya ditolong dengan obat-obatan atau dibawa ke orang pinter tadi atau dibawa ke tabib, itu enggak. Tapi hanya dibopong. Karena Kang Sardi ini sudah menyadari bahwa mau bagaimanapun istrinya ini akan mati. Istrinya itu hanya ditolong berupa dibopong itu aja. Yang yang sudah cukup. Inilah mungkin dalam benaknya dia ini sudah cukup menjadi tanda kalau dia ini masih cinta dengan istrinya. Itu kan aneh, dia ini berada dalam posisi dualitas pada saat itu. Singkat cerita, ketiga anaknya ini kaget. Yang 2 ini, yang namanya Ani dan yang namanya Risma, ini sedang duduk di bangku kelas 2 sama kelas 3 SMP. Dan yang satunya, yang namanya Tono, itu sudah bekerja di luar kota. Sama menjadi pelayan, cuman menjadi pelayan rumah makan di salah satu kota. Dan ketika si Ani sama si Risma tadi mendengar kabar bahwa ibunya meninggal, kagetlah mereka berdua karena meninggalnya ini secara mendadak tanpa didahului sakit atau apa. Dan si Tono ini kaget bukan kepalang dia, karena selama ini nggak pernah ada dalam benak dia bahwa ibunya akan meninggal secepat itu. Karena usia ibunya juga masih bisa dibilang itu cukup muda ya, belum ada 40 tahun. Nah, kemudian singkat cerita, setelah mereka bertiga ini pulang,
dan mereka semuanya ini menyaksikan pemakaman ibunya. Mereka bertiga ini terisak-isak tangis sampai ya cukup histeris juga, karena mereka bertiga ini nggak pernah menyangka ada peristiwa seperti ini. Dan singkat cerita, setelah mereka selesai dari tempat pemakaman, si Sardi ini mencoba sok bijak. Dia menasihati ketiga anaknya bahwa mereka bertiga harus bersikap tenang. Semua ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, dan kita semua tidak tahu apapun yang terjadi nanti di depan. Bisa jadi kita diuji dengan musibah seperti ini karena Tuhan ingin memberikan anugerah kepada kita nanti ke depan. Barangkali mungkin secara finansial kita akan kembali berjaya seperti dulu, karena kita ini diuji dengan masalah yang cukup berat. Bapak ditinggal sama ibu kalian, yang mana itu adalah perempuan yang paling bapak sayangi. Artinya mungkin saja ke depan nanti Tuhan akan memberikan anugerah kepada kita. Dan yang saat ini kita alami adalah terhimpitnya finansial. Barangkali nanti kita akan menjadi orang yang kaya raya lagi seperti dulu, yang serba kecukupan. Nah, ketiga anaknya ini juga nggak habis pikir, masih dalam suasana duka. Kok bapaknya ini